mengucapkan selamat beribadah. Shalom. Shalom. Dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Sebab jalan-jalan Tuhan adalah lurus dan orang benar menempuhnya, tetapi pemberontak tergelincir di situ. Haleluya. 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 Kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang Maha Pengasih, tuntunlah kami kepada anak-Mu, supaya kami menjadi milik-Nya. Berilah kepada kami iman dan kepercayaan yang benar, supaya kami beribadah kepada-Mu saja. Janganlah biarkan jemaat-Mu menyadarkan pengharapannya kepada hal-hal yang duniawi, karena Engkau penyelamat dan perlindungan saya. Tolonglah dan tuntunlah kami di jalan kebenaran menuju kehidupan kekal, karena kasih-Mu dalam anak-Mu Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Dolo, 'to 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 'to
berharga
yang ditetapkan pada minggu itu, yaitu hukum Taurat yang kelima sampai dengan ke-10. Hukum yang kelima, hormatilah ayah dan ibumu, supaya lanjut umurmu di bumi yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Hukum ke-6, jangan membunuh. Hukum ke-7, jangan berzina. Hukum ke-8, jangan mencuri. Hukum ke-9, jangan mengucapkan saksi dusta terhadap sesamamu. Hukum ke-10, jangan mengingini rumah sesamamu. Jangan mengingini istrinya, atau hambanya laki-laki, atau hambanya perempuan, atau lembunya, atau keledainya, atau apapun yang dimiliki sesamamu. Demikian hukum Tuhan. Marilah kita memohon kekuatan kepada Tuhan Allah untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Nya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Marilah kita merendahkan diri untuk mengaku dosa kita. Kita berdoa. Ya Tuhan Bapa yang Maha Kasih, kami berkumpul bersama-sama berdoa kepadamu, bukan karena kebenaran kami, melainkan hanyalah karena belas kasihan-Mu yang besar. Kasihanilah dan ampunilah segala dosa dan kesalahan kami. Bangunkanlah hati dan jiwa kami, supaya kami dapat meninggalkan segala perbuatan kami yang jahat, dan kami beroleh hidup yang baru di dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Marilah kita mendengar janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Demikian firman Tuhan, Aku telah menghapus segala dosa pemberontakanmu seperti kabut diterbangkan angin, dan segala dosamu seperti awan yang tertiup. Kembalilah kepadaku, sebab aku telah menebus engkau. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin.
Jehovah hapus sakit na mangapoi rohaku napatiur kondang aki bulus di bain laka kusonang tokong rohakinon binay ni debataku patik na dolomoku natahaposan situtu doho debataku ay hodona toktong burju mambain hangolua kunagogoho say tulus do sinagap ni rohamu pasat na pinukamu. Marilah kita mendengarkan firman Tuhan yang ditetapkan untuk hari Minggu ini. Tertulis dalam Roma 12 yang dimulai ayat 17 sampai dengan 21. Kita membacanya secara responsoria. Janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan. Lakukanlah apa yang baik bagi semua orang. Sedapat-dapatnya hal-hal itu bergantung padamu. Hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah kamu sendiri menuntut pembalasan, tetapi berilah tempat kepada murka Allah, sebab ada tertulis, pembalasan itu adalah hakku. Akulah yang akan menuntut pembalasan, firman Tuhan. Tetapi jika seteremu lapar, berilah dia makan. Jika ia haus, berilah dia minum. Dengan berbuat demikian, kamu menumbuhkan bara api di atas kepala. Janganlah kamu kalah terhadap kejahatan, tetapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Allah serta memeliharanya. Amin. Tuguang otuhaki iring-iring hakaki tugmao dodalani unang lilu audisi Yesus Tuhan gomos tiop tangaki nang rahis pedalani saat autu surgoi togu au Tuhaki mamolus kalumbangi hopa togu rohaki satu ujung naik Yesus Tuhan komo siop tangaki nang rahis pedalani
bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita, sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya pada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana ia akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Shalom, selamat datang dan selamat hari Minggu Madhita Saluhutna. Satokin kita baca Warta Mingguta dalam satu minggu ini. Sehubungan dengan dimulainya kebaktian di gereja kita HKBP Bandung Timur dengan sangat berbatas, maka Parhalado, tim gugus dan multimedia serta relawan yang membantu kelancaran peribadatan mempergumulkan aturan PPKM yang berlaku saat ini. Demi kelancaran peribadatan di gereja kita, maka ketentuan yang harus kita perhatikan sebagai syarat untuk mengikuti ibadah adalah sebagai berikut. 1. Usia 12 tahun sampai 65 tahun. Catatan, untuk usia di bawah 12 tahun dan di atas 65 tahun mohon mengikuti live streaming di rumah. B. Memakai masker double atau berlapis. C. Mencuci tangan, cek suhu tubuh dan mengisi data sebelum memasuki gereja. D. Menunjukkan sertifikat minimal vaksin 1. M. Mohon tidak berkerumun atau tidak berfoto-foto di area gereja. Kapasitas gereja sekitar 50 sampai 70 orang, termasuk pelayan per jam setiap kebaktian. Konsultasi kepada pihak kesehatan apabila merasa kurang sehat. Untuk pemakaian aula gereja diperbolehkan dengan jumlah kehadiran maksimal 50 orang dengan pelaksanaan protokoler kesehatan yang ketat. 1. 2. Himbauan untuk menerima vaksin COVID-19 dapat kita cermati. 1. 3. Partangyangan Week melalui live streaming. Hari Selasa 24 Agustus 2021 dilaksanakan Partangyangan Week mulai pukul 19 WIB bertempat di Gereja HKBP Bandung Timur melalui live streaming YouTube HKBP Bandung Timur yang melayani Week 16. Dimohon untuk semua jemaat atau semua week untuk mengikutinya. 1. 4. Pesta pengucapan syukur atau Pesta Perak HKBP Distrik 18 Jabartendi dalam rangka mensyukuri ulang tahun HKBP Distrik 18 Jabartendi akan melaksanakan Pesta Perak HKBP yang akan direncanakan hari Minggu 12 September 2021 pukul 10 WIB bertempat di Gedung Istana Kewaluyaan Bandung. Sebagai bentuk ucapan syukur kita akan mengumpulkan persembahan melalui amplop, dan bagi jemaat, Bapak dan Ibu yang turut berpartisipasi dan ambil bagian penggalangan dana melalui 1. Hari Minggu 29 Agustus 2021 di semua kebaktian setelah khotbah dilaksanakan pengumpulan persembahan untuk kegiatan tersebut. 2.
PIN HKBP yang berlangsung disematkan oleh Opui Eporus HKBP Dr. Robinson Butar-Butar. Ulos yang disampaikan oleh Opui Eporus HKBP Dr. Robinson Butar-Butar. Besarlah Tuhan dan sangat terpuji dan kebesarannya tidak terduga. Kasih Tuhan menyertai kita semua. 15. Himbauan untuk persembahan bulanan dan dana sosial huriah. Di tengah pandemi COVID-19 yang kita hadapi bersama saat ini, marilah kita saling mendoakan dan saling mendukung. Kami memohon untuk keterbukaan hati kita dalam memberikan kewajiban kita ke gereja, yaitu pelean bulanan dan dana diakoni sosial huriah. Marilah kita memberikan dengan sukacita. Kami mengucapkan terima kasih buat jemaat yang sudah menyerahkan kewajibannya terus, dan juga ucapan syukur jemaat. Tuhan memberkati. 16. Gerakan peduli dana pensiun HKBP dapat kita cermati. 2. Warta pemberkatan nikah. Warta pertama. Akan menerima pemberkatan nikah Saudara Andi Victor Parsauran Pakpahan dari putra dari Bapak S. Pakpahan dan Ibu R. Boru Raja Guguk, jemaat kita HKBP Bandung Timur, dengan Saudari Labora Boru Siregar, putri dari Bapak S. Siregar dan Ibu R. Boru Gultom, dari HKBP Simpang Padang, Resort Simpang Padang. Perjanjian pernikahan telah dilaksanakan hari Sabtu 7 Agustus 2021 di HKBP Simpang Padang, Resort Simpang Padang. Pemberkatan nikah akan dilaksanakan hari Sabtu tanggal 4 September 2021 bertempat di HKBP Bandung Timur. 3. Jemaat yang pindah. Mulai minggu ini telah pindah ke anggotaan jemaat keluarga Bapak Maranatha Manurung, Ibu Borusiani Par bersama 2 orang anaknya pindah ke gereja HKBP Resort Tangerang Kota. Mulai minggu ini telah pindah ke anggotaan jemaat Saudara Agus Simarmata dari Week 4 pindah ke gereja Katolik Salib Suci. 4. Jemaat baru. Mulai minggu ini gereja kita menerima jemaat baru keluarga Bapak Henry Toga Manalu, Ibu Yusni Angelina Borumanulang bersama 1 orang anaknya datang dari HKBP Ciputat, Resort Ciputat Tangerang yang bertempat tinggal di Week 9. Apabila hadir pada saat ini, kami mengucapkan selamat datang. Semoga semakin diberkati di gereja kita ini. Jemaat yang meninggal. Pada hari Sabtu 14 Agustus 2021, telah meninggal dunia Bapak Insinyur Satria Situmorang, istri yang ditinggalkan Eha Boru Haloho, tutup usia 58 tahun 2 bulan dari Week 11. Jenazah dikubumikan di Bonapasogit di Huta Rambung Merah P. Siantar, dan acara pemakaman disampaikan kepada HKBP Siantar. Kita mendoakan keluarga yang ditinggal diberikan ketabahan serta penghiburan. 6. Warta jemaat yang berulang tahun dari mulai tanggal 22 bulan 8 sampai 28 bulan 8 di tangan Siamundo Gajang Niumur Jaladi Habirang Nado Hamoraon Dohot Hamuliaon. Kami mengucapkan selamat ulang tahun buat jemaat yang berulang tahun. Tuhan memberkati. Untuk selanjutnya, warta keuangan dapat kita cermati. Apabila ada kesalahan penulisan nama atau jumlah uang yang disetorkan, bisa minta ralat kepada kantor gereja kita. Demikianlah warta jemaat kita dalam minggu ini. Tuhan memberkati. Oh Tuhan, Togut
Dameni debatana sumurung sian saluhutna roha. Ima mangaramuti ate-ate dohot pikiramu nabi di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan yang menjadi pegangan hidup kita dari kitab Mazmur 34 ayat 12 sampai dengan ayat 18. Demikian firman Tuhan Allah. Marilah anak-anak, dengarkanlah aku. Takut akan Tuhan akan kuajarkan kepadamu. Siapakah orang yang menyukai hidup, yang mengingini umur panjang untuk menikmati yang baik? Jagalah lidahmu terhadap yang jahat dan bibirmu terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Carilah perdamaian dan berusahalah mendapatkannya. Mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar dan telinganya kepada teriak mereka minta tolong. Wajah Tuhan menentang orang-orang yang berbuat jahat untuk melenyapkan ingatan kepada mereka dari muka bumi. Apabila orang-orang benar itu berseru-seru, maka Tuhan mendengar dan melepaskan mereka dari segala kesesakannya. Demikian firman Tuhan Allah. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, yang berada di gereja ini dan juga yang mengikuti ibadah di rumah kita masing-masing. Dengan pertolongan Tuhan, kita dapat memulai peribadahan di gereja ini. Setelah sekian lama kita berdiam diri di rumah kita masing-masing, seraya merenungkan apa maksud dan rancangan Tuhan dalam hidup kita. Tetapi sebagai orang percaya dan berpengharapan bahwa semua rancangan Tuhan itu baik. Kalaupun perlahan-lahan kita mau memulai ibadah di gereja ini, bukan berarti kita lemah, bukan berarti kita tidak mengindahkan aturan yang ada. Kita masih mengikuti protokol kesehatan. Kalau tim gugus gereja kita mengarahkan kita dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku, mohon kita kerjasama supaya pemutusan mata rantai virus ini cepat. Masyatu sama hita makamang upakilalau kami do songo dia si holi rohata sudi nanaing beribadah di gereja on. Ale molo tuk pesipata macegomos di suarahon parhalado songoni nangaka relawan namang rupi huriata masyatu sama hita isi di pasu-pasu tuhat sama kita sudi. Dan kita merasakan penyertaan Tuhan, pertolongan Tuhan nyata dalam hidup kita. Kita merasakan upaya pemerintah melalui PPKM yang sudah dijalankan sangat mempengaruhi kenyamanan dan membantu keselamatan kita. Kini bagaimana kita mau mengendalikan hati kita? Bagaimana kita tetap senantiasa penuh sukacita walaupun masih berbatas. Tuhan memberkati kita. Memang tanpa kita sadari, keadaan sekarang ini dapat mengganggu ketenangan hati kita. Dipengaruhi rasa takut, rasa khawatir, bisa saja salah melangkah, salah mengambil keputusan. Tetapi biarlah kita selalu memohon tuntunan Tuhan. Sehubungan dengan itu, nats firman Tuhan ini
menyapa kita. Bersamaan dengan pengalaman Daud ketika mengalami tekanan, ketika mengalami ancaman dan bahkan mau dibunuh oleh Saul. Memang itu akibat dari perbuatannya, akibat dari kelicikannya. Sehingga dia mengalami ketakutan yang luar biasa. Akibat ketakutan itu, satu hal yang dilakukan adalah dia pura-pura gila. Supaya dia tidak ditangkap oleh pasukan Saul. Daud menghalalkan segala cara untuk keselamatannya. Dan pada akhirnya dia sadar bahwa apa yang dilakukan itu sudah bertentangan dengan kehendak Tuhan. Dan oleh kesadarannya, Daud bersaksi, jadilah orang benar di mata Tuhan. Bohado halak partigor dia dupa ni debata. Sebab orang benar pasti diselamatkan oleh Tuhan. Mangulu do partigori pinangulu ni debata. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, mungkin saja bukan hanya Daud yang melakukan seperti ini. Karena memang akibat ketakutan manusia, sering dia salah mengambil keputusan dalam hidupnya. Kadang dia membuat jalan keluar yang salah, menghalalkan segala cara dalam hidupnya, asal dia selamat. Dan bahkan di tengah-tengah kehidupan sekarang ini, bisa saja juga ada orang yang salah mengambil keputusan, asallah dia selamat. Ada orang yang takut kehilangan jabatan, ada orang yang takut kehilangan pekerjaan sehingga dia pindah keyakinan. Asal dia bertahan dalam jabatan dan pekerjaannya itu. Dan bahkan ada yang mengkhianati sahabatnya sendiri. Menghalalkan segala cara. Ada orang yang takut. Karena sakitnya tak kunjung sembuh, kemanapun dia pergi, apapun dia lakukan, dengan cara-cara duniawi pun. Dan masih banyak hal yang terjadi akibat ketakutan itu. Padahal dia sudah salah mengambil jalan keluar. Alanya kana masaope, gudang gozol mana mabiar. Jala hinorhon ni biar rai, ulu gabe salah. Lau mangalakahol lakana. Alai didok hata nitu hatta. Pos maro hatta. Dang di pasobu debata partigori merdala sasadasa. Dan bahkan di tengah-tengah dunia ini pun pengikut Kristus bisa saja mendapat tekanan. Karena ada beberapa golongan-golongan atau yang mempunyai kepercayaan tertentu merasa terusik kenyamanannya. Sehingga anak-anak Tuhan semakin ditekan. Buidu tapak kilalahuni. Buah sadang masuk, buah sadang naik jabatanna. Bala silang hibana, minna. Tanpa kita sadari bisa juga seperti itu. Tetapi yakinlah, orang benar akan hidup. Dan Tuhan tidak membiarkan kita jatuh tergeletak. Sebab tahan Tuhan selalu menopang kita. Pertolongan Tuhan selalu nyata dalam hidup kita. Tangan Tuhan selalu menuntun kita. Berjalanlah bersama Tuhan. Dan memang pada akhirnya Daud sadar dan mengalami perubahan besar. Seperti dalam Mazmur 56 ayat 4-7. Waktu aku takut, aku ini percaya kepadamu. Kepada Allah yang firman-Nya kupuji, kepada Allah aku percaya, aku tidak takut.
apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Disitulah ada perubahan dalam diri Daud. Dari ketakutan kepada manusia menjadi takut kepada Tuhan. Dari orang yang mengandalkan pikiran, kekuatan, dan akal budinya menjadi orang yang mengandalkan Tuhan. Dangadok kape gunana mangasahu gugu di portibion. Dangadok kape gunana mangasahu kuaso dot mananga HP di portibion. Jadilah orang benar di mata Tuhan. Saudara, kita melihat tanpa kita sadari kita pernah seperti Daud ini, menggunakan pikiran kita, kelicikan kita untuk meraih sesuatu. Tetapi pada akhirnya bisa saja seperti Daud ini tidak merasa nyaman dalam hidupnya. Dan dia kembali menyerahkan hidupnya kepada Tuhan. Hanya hidup bersama Tuhanlah kita mengalami ketenangan. Hanya hidup bersama Tuhanlah kita mengalami damai sejahtera. Oleh karena itu jadilah orang benar di mata Tuhan. Daud berbagi pengalaman iman kepada kita. Bagaimana karakter orang benar sebagaimana dalam nats ini. Supaya dia benar-benar hidup dalam kebahagiaan, hidup dalam keamanan, hidup dalam ketenangan, hidup dalam damai sejahtera. Kita melihat Daud mengajarkan kita karakter orang benar. Dalam ayat 14 dikatakan, menjaga lidah dan bibir. Jagalah lidahmu terhadap yang jahat dan bibirmu terhadap yang menipu. Artinya, bagaimana orang percaya, orang beriman, orang benar di mata Tuhan selalu menjaga lidah dan bibirnya. Dalam Yakobus 3 ayat 5 dan 6, di mana lidah yang kecil ini apabila tidak dikendalikan bisa membuat persoalan besar. Orang benar yang mampu menjaga lidah dan bibirnya, menjaga perkataannya, mampu menahan amarahnya, mengendalikan emosinya, tidak menjadi sumber hoaks atau berita-berita yang tidak benar. Tidak ada fitnah dalam hidupnya, tetapi perkataannya penuh kasih, penuh dengan kesejukan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam situasi yang sulit yang kita hadapi sekarang ini, holan ngulu na songonon nama neko jupang dihita. Bagaimana kita hidup dengan perkataan yang penuh kesejukan. Dibutuhkan perkataan yang menjadi penyemangat. Perkataan yang memberikan motivasi, bukan menyudutkan. Perkataan yang saling membangun. Kata-kata yang menyejukkan. Kata-kata yang memancarkan kehidupan. Bukan perkataan yang menakut-nakuti. Oleh karena itu, jagalah lidahmu. Jagalah bibirmu. Bagaimana kita hadir memberikan kesejukan, memberikan pengharapan, memberikan kehidupan melalui kata-kata kita. 1 Petrus 3:10 dikatakan, siapa yang mau mencintai hidup dan mau melihat hari-hari yang baik, ia harus menjaga lidahnya terhadap yang jahat dan bibirnya terhadap yang menipu. Itulah karakter orang benar itu. Yang kedua dikatakan oleh Daud, karakter orang benar itu adalah menjauhi kejahatan. Melakukan yang baik. Jauhilah yang jahat dalam ayat 15. Lakukan yang baik. Carilah perdamaian dan berusahalah untuk mendapatkannya. Nunga sudehi tau bote. Jala situasi ta di partikia sinoengope gudanggu peluang untuk melakukan kejahatan. Talpedo ngoluta mangulahona kana sosuman.
Bukan hanya dengan kata-kata, tetapi dengan tindakan juga, dengan pikiran juga. Tetapi bagaimana kita selalu menjauhi kejahatan, dan bahkan lebih ekstrim dikatakan membenci kejahatan. Dan adong gunana. Sebab akibat kejahatan itu bisa saja hidup kita kehilangan arah. Akibat kejahatan itu bisa nikmat sesaat tetapi sekarat selamanya. Alai bohado hita toktong mangyahyak kanadenggan. Dang mago ngulu ni halak nama bainak kanadenggan. Tara pasu-pasu do ngulu ni halak. Molo saya marusaha patupaho nak kanadenggan. Mungkin saja kita mendapat tekanan karena kita melakukan yang baik. Tetapi kita akan menuai yang indah ketika kita berjuang, berusaha untuk melakukan yang benar itu. Dan yang ketiga, mencari damai, mengalului hasonangan. Sudedo jolma makalomoho nasa sonang nguluna, asadame nguluna. Alangkah indahnya hidup ini jika tetap dalam damai sejahtera. Jalaido tujuat taruh tu gereja. Kita hadir di gereja ini berdoa kepada Tuhan, mohon tuntunan Tuhan supaya kita benar-benar hidup dalam damai sejahtera. Karena tanggung jawab kita di dunia ini, pekerjaan kita, beban kita, dan hal-hal yang kita hadapi di dunia ini bisa saja mengutak-atik kedamaian hati kita. Karena kita menghadapi banyak persoalan, kita menghadapi banyak tekanan, tetapi jangan mau dikendalikan oleh dunia ini. Di tengah-tengah tanggung jawabmu yang begitu berat, di tengah-tengah pekerjaanmu yang begitu sulit, Tuhan hadir menganugerahkan damai sejahtera dalam hidupmu. Ikum mangulu di bagasa kasonangan dohita. Unang luas ngolum susah, unang luas pikiranmu gaor, unang luas pikiranmu di dunia kana masa di tongani portibion. Bohama mabain sonang rohatta atik pe borat situasion nuain. Tapakilalahom mapangurupion ni debata, tod ni debata, natuk pasona rohatta. Atik pe godang na mempengaruhi kita, mabaju rohatta, mabagar pikiratta, alai paloas ma tuhatta pasonak roham. Alangkah indahnya hidup ini di hadapan Tuhan. Ketika kita berada dalam tuntunannya, ketika kita berada dalam jalan yang dibimbing Tuhan. Dan Daud menyaksikan sendiri akan hal itu. Dan ini menjadi kesaksian orang yang percaya kepada Tuhan. Bagaimana kita merasakan kuasa Tuhan karena Dia selalu bersama-sama dengan kita. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sebagai orang yang benar di hadapan Tuhan, kita merasakan buah-buah yang baik. Kalau dalam nats ini dikatakan orang benar yang berjalan bersama Tuhan, dia merasakan bahwa Tuhan berpihak kepadanya. Dalam ayat 16, Tuhan berpihak kepada orang benar. Marpanatap do debata do tonga-tonga ningulutta. Tuhan menjadi sahabat orang benar. Dalam Roma 8 ayat 31 dikatakan, jika Allah ada di pihak kita, siapa yang menjadi lawan kita? Molo debata do ngatai sialotta. Alani bohado hita makilalahon. Natoktong mardongat to Tuhani. Tuksoadong ko nabui mangalo hita. Alanong rapita do Tuhani. Di 2 Musa 14 ayat 14 bedidok doi. Tuhan akan berperang demi kamu. Asal kamu diam saja. Biarkan Tuhan membela hidupmu. Kita tidak dapat menyangkal bahwa kasih Tuhan, pertolongan Tuhan nyata. Walaupun kita mengalami persoalan hidup sudah sekian lama, bahkan bertahun-tahun akibat pandemi COVID-19 ini.
Tapi Tuhan selalu menjaga, menuntun kita melewati masa-masa sulit itu. Kalaupun beberapa orang yang mengalami keterpurukan, menghadapi pergumulan yang berat di tengah pekerjaannya, di tengah usahanya, di tengah keluarganya, yakinlah bahwa Tuhan tidak akan membiarkan hidupmu. Tuhan berpihak kepada kita. Keberpihakan Tuhan selalu nyata. Itulah yang dialami oleh orang yang mengandalkan Tuhan. Mari berjalan bersama Tuhan. Dan pengalaman Daud itu juga menjadi pengalaman yang sangat berharga bagi kita, bahwa mata Tuhan tertuju kepada orang benar. Tuhan selalu mendengar teriakan mereka yang minta tolong kepada Tuhan. Bukan hanya Daud yang mengalami seperti itu, tetapi kita juga. Dakkea ditutup debatasi pareonna, molo jauh-jauh hita tibana. Dakkea di pasobu debata akan jauh-jauh tua depanna. Walaupun kita menghadapi persoalan, apalagi karena kebenaran Tuhan, tetapi Tuhan selalu menolong kita. Oleh karena itu, jangan kendor melakukan yang benar. Saya na ditangihod debatado akapartigori. Tangyang nape ditangihod do. Dalam Yakobus 5 ayat 16, doa orang benar jika dengan yakin didoakan, besar kuasanya. Margugu do tangyang muakamang. Margugu do tangyang muakainang. Margugu do tangyak tasudi akkahang kinaposo bulung sekolah minggu. Molo tok-tok kita. Marsiho tutuhani pasahato sudi namasa dinguluta. Bagaimana kita jujur dan terbuka menyerahkan semuanya itu kepada Tuhan. Hidup yang tulus apa adanya. Selalu dengar-dengaran dengan Tuhan. Tidak mengandalkan apa maunya, tetapi apa yang dikehendaki Tuhan. Dan itulah yang diajarkan. Bukan hanya kepada kita, orang yang dewasa ini. Dari sejak kecil juga, bagaimana kita bertanggung jawab. Lama memehoni. Hidup benedok, marilah anak-anak. Bagaimana orang percaya dari sejak kecil juga, agar hidupnya bergantung kepada Tuhan. Sampai dewasa, hidupnya terus bergantung kepada Tuhan. Jadi dakkolan akka nama tua naikon bergantung kepada Tuhan, tetapi dari anak-anak pun. Jadi tanggung jawab tanah toras doi mengajarhon sudia kapinoparta, mengajarhon sudia kaya nakota. Asa toktong merhabiaran tu debata. Marhite nama biar tu debata, tuk bahita mangatusi. Songo dia do pabayana ni debata di tonga-tonga ni nguluta. Margugu mahita. Marpos niro hatu Tuhani mahita. Jala tapasaha masalut. Ulau tai, pikirat tai, tanggung jawab tai, dua dopan di debata. Tuk do debata. Patureho salut nai. Kita akan melihat, kita akan menikmati dan merasakan kuasa Tuhan yang luar biasa di tengah-tengah persoalan yang kita hadapi, di tengah-tengah kehidupan masa-masa sulit yang telah kita lewati. Tuhan tidak akan membiarkan kita. Mari berjalan bersama Tuhan. Amin, kita berdoa. Bapa dalam sorga, berkati firman-Mu menjadi suluh hidup kami. Biarlah kami menjadi orang benar di hadapan-Mu, yang tidak mengandalkan pikiran kekuatan kami, tetapi hanya mengandalkan Tuhan saja. Kami merasakan bahwa keberpihakan-Mu nyata dalam hidup kami. Dengarlah doa kami, seruan kami, keluhan kami. Selamatkan kami Tuhan. Berkati seluruh jemaat-Mu yang beribadah di gereja ini, dan terutama yang berada di rumah masing-masing. Biarlah mereka tetap dengan sukacita dan penuh harapan. Kalaupun keadaan peribadahan kami sangat terbatas,
Itu untuk kelancaran dan kelangsungan peribadahan kami ke depan. Biarlah hati, pikiran, jiwa kami tetap terbuka untuk Tuhan, sehingga kami benar-benar hidup dalam damai sejahtera yang daripadamu. Kami akan melanjutkan aktivitas kehidupan kami besok, kembali ke rutinitas kami. Berkati kami Tuhan, berkati pekerjaan kami, berkati keluarga kami, berkati anak kami. Hanya Tuhan andalan kami dalam nama Yesus Kristus. Amin. Kita sambut firman Tuhan dari Kidung Jemaat nomor buku Ende nomor 770. Sun hinagogoni Tuhani, ingot madebatam domakopo, nang poncot rohami yang nalelengi, tokinai pujionmu Tuhani, nang poncot rohami yang nalelengi, tokinai pujionmu Tuhani. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepada-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan karuniamu, roh dan jiwaku semua, nyawa juga hidupku, harta milikku semua, ku serahkan padamu untuk selama-lamanya. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Kau yang punya
Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. 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 Salam sehat untuk kita semua. Tuhan Yesus memberkati.